beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Guys, kita dari Kelompok 6. Kita bakal ngebahas partisipasi anggota koperasi. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuryanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul partisipasi anggota koperasi. Di slide pertama ada pendahuluan. Pada dasarnya, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Keberhasilan dan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh pengurus atau manajemen, tetapi sangat bergantungan pada partisipasi anggotanya. Anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Oleh karena itu, semakin aktif anggotanya, partisipasi semakin besar peluang koperasi untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Partisipasi anggota dapat terlihat dari berbagai bentuk keterlibatan, seperti menghadiri rapat anggota, memberikan saran dan masukan, menambahkan modal, serta memanfaatkan produk dari layanan yang disediakan koperasi. Dengan adanya partisipasi yang tinggi, keputusan yang diambil koperasi akan lebih mencerminkan kebutuhan anggota. Modal koperasi akan semakin kuat dan kegiatan usaha koperasi dapat berjalan dengan lebih baik. Sebaliknya, jika anggota kurang aktif, koperasi akan kesulitan berkembang karena kurangnya dukungan baik dalam bentuk ide, modal, maupun penggunaan layanan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan partisipasi koperasi, jenis-jenisnya, serta cara meningkatkan partisipasi anggota agar koperasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Di slide selanjutnya yaitu pengertian partisipasi anggota koperasi. Partisipasi anggota koperasi adalah keterlibatan anggota dalam sebuah kegiatan koperasi, baik secara pemilik maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota memiliki hak untuk ikut menentukan arah dan kebijakan koperasi melalui rapat anggota, memberikan pendapat, serta memilih dan mengawasi pengurus. Sebagai pengguna, anggota memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan koperasi, seperti simpan pinjam, pemasaran hasil usaha, atau penyediaan kebutuhan sehari-hari. Partisipasi anggota sangat penting karena koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi akan berjalan dengan baik apabila anggota tidak hanya terdaftar secara administratif, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan. Partisipasi yang efektif terjadi ketika manfaat yang diterima anggota lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan, seperti waktu, tenaga, atau biaya untuk mengikuti kegiatan koperasi. Jika anggota merasakan manfaat yang nyata, mereka akan memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk terus mendukung koperasi dalam jangka panjang. Kondisi ini akan menciptakan koperasi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Contoh sederhananya, misalnya seorang anggota koperasi rutin menabung di koperasi, menghadiri rapat anggota tahunan, memberikan masukan terkait program koperasi, dan memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan baik. Tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang dapat membantu koperasi berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi anggota itu tersendiri. Dengan kata lain, partisipasi anggota adalah jantung dari koperasi karena tanpa keterlibatan aktif anggota, koperasi akan sulit mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
Di sini saya akan menjelaskan jenis partisipasi. Partisipasi anggota dalam koperasi ada 3 macam. Yang pertama adalah kontribusi sumber daya, yaitu ketika anggota ikut menyumbang modal, tenaga, waktu, atau kemampuan mereka untuk mendukung kegiatan koperasi. Jadi, koperasi bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga ikut membantu jalannya organisasi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan atau voice and vote. Maksudnya, anggota punya hak untuk menyampaikan pendapat, memberi saran, dan menentukan keputusan koperasi. Ini penting karena koperasi dijalankan secara demokratis, jadi suara anggota juga ikut diperhitungkan. Yang ketiga adalah penggunaan layanan, yaitu saat anggota aktif memakai layanan yang disediakan koperasi seperti memberi barang atau memanfaatkan fasilitas yang ada. Semakin aktif anggota menggunakan layanan, semakin besar juga manfaat yang mereka dapatkan. Jadi, ketiga bentuk partisipasi ini saling berhubungan. Jadi, kalau anggota aktif ikut memberi kontribusi, menyampaikan pendapat, dan memakai layanan koperasi, maka koperasi akan berjalan lebih baik, dan anggota juga akan merasakan manfaat yang lebih besar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya dan manfaat. Pada slide ini, menjelaskan bahwa setiap partisipasi pasti ada biaya dan manfaatnya. Biaya ini bukan cuma uang, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan yang dikorbankan anggota saat ikut kegiatan koperasi. Misalnya, anggota hadir saat rapat, mereka juga mengorbankan waktu yang sebenarnya juga dipakai untuk hal yang lain. Karena itu, koperasi perlu menjaga agar biaya yang dikeluarkan anggota sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Partisipasi akan terasa efektif atau manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Kalau anggota merasa ada keuntungan yang jelas, mereka biasanya akan lebih semangat untuk ikut partisipasi. Intinya, partisipasi yang baik adalah saat anggota merasa keterlibatannya tidak sia-sia, semakin besar manfaat yang didapatkan dibanding biaya yang dikeluarkan. Semakin tinggi juga semangat anggota untuk terlibat dalam koperasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide berikutnya yang berkaitan dengan rangsangan ekonomi dalam partisipasi anggota koperasi. Partisipasi anggota merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan koperasi. Salah satu faktor yang mendorong anggota untuk aktif dalam koperasi adalah rangsangan ekonomi tersebut, yaitu rangsangan berbagai manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari keikutsertaannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. Rangsangan ekonomi itu dapat berupa sisa hasil usaha atau SHU yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi tersebut. Jadi, semakin aktif anggota berinteraksi atau memanfaatkan layanan koperasi, semakin besar pula SHU yang dapat diterimanya. Selain SHU, anggota juga memperoleh manfaat berupa harga yang lebih terjangkau, akses terhadap jaminan dengan bunga yang lebih rendah, serta kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, manfaat-manfaat tersebut menjadi motivasi bagi anggota untuk terus berpartisipasi dan mendukung perkembangan koperasi tersebut. Rangsangan ekonomi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara anggota koperasi dan koperasi tersebut. Jadi, ketika anggota aktif berpartisipasi, pendapatan koperasi akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Peningkatan kinerja koperasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada anggota. Namun, koperasi tidak hanya mengandalkan rangsangan ekonomi. Pengolahan yang transparan, pelayanan yang baik, serta memiliki rasa terhadap koperasi juga perlu dibutuhkan agar partisipasi anggota tetap tinggi dalam jangka panjang. Jadi,
Rangsangan ekonomi merupakan dorongan yang sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi karena memberikan manfaat finansial secara langsung. Dengan partisipasi yang tinggi, koperasi juga dapat berkembang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya dengan baik. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan terkait dengan penguatan suara dan hak. Jadi, kalau dalam partisipasi anggota koperasi itu kita tuh mengaktifkan mekanisme voice, vote, dan juga exit. Jadi, anggota tuh bisa mengusulkan dan juga bisa mengurus atau mengekspresikan ketidakpuasan. Jadi mekanisme voice, jadi kita tuh bisa bebas untuk memberi kritik, saran, atau mengusulkan ide baru kalau ada sesuatu yang dirasa kurang pas. Dan kalau untuk vote, itu kita tuh sebagai anggota koperasi, misalnya itu kita tuh berhak memilih. Contohnya kayak dalam hak pengambilan keputusan penting, jadi itu ada sistem pemungutan suara atau pemberian hak suara yang jujur untuk memilih pengurus atau ketua ya. Jadi pemimpin tidak ditunjuk sepihak atau itu saja. Dan untuk yang ketiga, exit atau keluar. Maksudnya keluar dalam mengekspresikan ketidakpuasan. Jadi artinya tuh anggota punya hak untuk keluar dari organisasi tersebut. Maksudnya dalam hak untuk keluar dari organisasi tersebut itu adalah jika pengurusnya buruk dan tidak mau berubah, anggota juga bisa memutuskan berhenti berlangganan. Maksudnya yaitu dia tuh dalam anggota atau partisipasi anggota koperasi itu dia berhak untuk keluar dari lingkaran tersebut gitu ya, dan juga menarik modal yang udah kita kasih ke dalam partisipasi anggota tersebut gitu. Jadi ini tuh juga termasuk senjata terakhir anggota untuk menegurkan manajemen gitu. Selanjutnya, saya akan membahas kesesuaian program dan manajemen. Kesesuaian program dan manajemen adalah keselarasan antara kebutuhan anggota, program koperasi, dan kemampuan manajemen dalam menjalankannya. Program harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata anggota agar mereka merasa koperasi benar-benar hadir untuk mereka. Manajemen yang baik juga harus mampu mengeksekusi program tersebut dengan delegasi, peran yang jelas, dan pelayanan yang prima kepada anggota. Ketika keduanya berjalan selaras, maka akan tercipta kepercayaan anggota yang mendorong partisipasi berkelanjutan demi pertumbuhan koperasi. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan ini, partisipasi anggota merupakan kunci utama dalam keberhasilan keberlanjutan koperasi. Sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, anggota memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan koperasi melalui kontribusi modal, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan layanan yang tersedia. Partisipasi yang aktif akan membantu meningkatkan kinerja koperasi, memperkuat pengelolaan organisasi, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan anggota, memberikan pelayanan yang baik, serta menerapkan manajemen yang transparan dan profesional. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pengurus dan anggota, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.